Halo semuanya, nama saya Andelin dengan nomor NIM 231120993. Kita sering mendengar kata kerukunan, tapi apa sebenarnya arti kerukunan bagi kita yang menjalani hidup sehari-hari di tengah perbedaan? Apakah rukun itu berarti kita benar-benar saling menerima satu sama lain, atau hanya sekedar hidup berdampingan tanpa konflik? Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Yuk kita dengarkan pendapat dan pengalaman mereka. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Mungkin skalanya sekitar 50. Kita 60. Mungkin masih 40-50 karena terdapat diskriminasi terhadap kelompok agama lain. Menurut pengalaman saya, berteman dengan teman berbeda agama itu baik, tetapi kadang minoritas agama masih belum didengar. Kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, tetapi masih belum sempurna karena masih ada beberapa kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Kerukunan umat beragama di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Soalnya masih ada beberapa konflik dan kesalahpahaman yang terjadi karena perbedaan agama. Tapi di sisi lain, banyak juga masyarakat yang tetap bisa hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Menurut saya hal-hal seperti itulah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Di agama Buddha, kerukunan itu sebenarnya sangat simpel karena bisa langsung dipraktikkan sehari-hari lewat 4 sifat baik, yaitu Brahma Vihara. Pertama, ada metta, yaitu cinta kasih yang melatih kita tulus berbuat baik dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang agamanya. Kedua, ada karuna, yaitu belas kasih yang bikin kita langsung gerak tulus membantu orang lain yang lagi kesusahan tanpa melihat latar belakangnya. Ketiga, yaitu mudita, ikut bahagia yang ngajarin kita buat ikut senang, apalagi dapat berkat atau merayakan hari besar agamanya dengan lancar tanpa rasa iri. Terakhir, yang paling penting buat zaman sekarang yaitu UPK, keseimbangan batin, yaitu penangkal biar pikiran kita tetap aman, adem, kepala dingin, dan gak kepancing emosi atau terhasut. Dalam ajaran Konghucu terdapat nilai-nilai yang berarti cinta, kasih, atau kemanusiaan, serta yang mengajarkan sopan santun dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kami untuk hidup harmonis, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga hubungan yang damai dengan semua orang tanpa membedakan agama. Kami diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan seperti diri sendiri. Dikarenakan itu, kami diajarkan untuk hidup damai dengan semua orang. Dalam ajaran Buddha yang saya tahu itu kita diajarkan untuk memiliki cinta kasih sayang, dan saling menghormati semua makhluk hidup. Oleh karena itu kita juga diajarkan untuk hidup rukun dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang mereka, baik perbedaan agama, ras, ataupun suku bangsa. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Jika kita bawa hukum kama vipaka atau buah dari perbuatan kehidupan, intinya adalah keharmonisan itu mirip kayak menanam pohon. Apa yang kita tanam di masyarakat itulah yang kita petik hasilnya. Jadi kalau kita pengen punya lingkungan yang adem, saling menghargai, kita duluan yang harus rajin menanam benih kebaikan. Contohnya yaitu dengan Brahma menyapa tetangga yang beda agama, suka bagi-bagi makanan, atau cepat menolong pas ada warga yang kesusahan atau kesulitan. Sehingga buah manis yang kita dapat yaitu kita juga bakal disayangi oleh tetangga dan dibantu balik oleh lingkungan sekitar. Bersama dengan itu, kesadaran juga penting buat kita selalu berhati-hati dalam menjaga ucapan atau perbuatan sehari-hari.
sehingga kita bisa memilih atau menyaring kata-kata yang kita bicarakan, tidak mudah emosi, dan menghindari sikap egois demi memastikan bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan di tengah masyarakat hanya akan membuahkan kedamaian dan ketentraman hidup bersama untuk kedepannya. Menurut saya, kehidupan yang harmonis bisa tercipta jika setiap orang menerapkan nilai rendah dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati, menjaga sikap dan perkataan, serta mau memahami perbedaan hubungan antar umat beragama akan menjadi lebih baik. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Jika kita bahas soal cara menjaga kerukunan agama di dunia ini, bisa lewat Dhammapada ayat 5. Dhammapada ayat 5 dijelaskan bahwa putusin rantai kebencian memakai cinta kasih. Di ayat ini dijelaskan bahwa kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian, tetapi bisa reda dengan cinta kasih. Jadi, dibandingkan kita sibuk nyari kesalahan orang lain, gampang emosi, waktu ada soal sindiran agama, mendingan kita fokus benerin diri sendiri dan tetap balas dengan kebaikan. Jika kita semua kompak buat tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka otomatis gesekan di dunia ini bakal reda sendiri. Menunjukkan kasih kepada semua orang, saling membantu dan menghormati perbedaan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Masyarakat bisa memulai dari hal-hal sederhana seperti saling membantu, menghormati keyakinan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Dalam ajaran Konghucu juga diajarkan untuk tidak melakukan kepada orang lain apa yang kita sendiri tidak ingin diperlakukan. Setiap orang sebaiknya menjaga ucapan dan tindakan mereka, karena yang saya tahu di agama Buddha ada Jala Mulia berunsur 8 yang menyinggung hal tersebut agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik dan melakukan tindakan yang tidak baik, serta tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Selain itu, kita juga perlu menumbuhkan sikap toleransi, saling membantu, menghargai dan menghormati, dan tidak mudah menghakimi orang yang berbeda dengan kita. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya, pemerintah perlu bersikap seadil-adilnya kepada semua agama yang ada di Indonesia, terutama pada agama-agama yang kurang dominan di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia didominasi oleh salah satu agama. Serta pemerintah dapat mendukung setiap kegiatan umat beragama yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kerukunan bisa terus terjaga. Menurut saya, pemerintah harus bersikap adil kepada semua agama, termasuk dalam persoalan seperti perizinan dalam tempat ibadah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar umat agama dapat beribadah dengan tenang. Menurut saya, pemerintah perlu lebih aktif mengadakan pendidikan tentang toleransi dan memperkuat dialog antar umat beragama. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih saling mengenal dan menghargai perbedaan. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Konghucu yang menekankan pentingnya keharmonisan, saling menghormati dan menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa lihat dari gaya kepemimpinan Raja Asoka yang memakai prinsip dasar Raja Dhamma atau 10 kebajikan pemimpin. Melalui prinsip ini, pemerintah wajib banget jadi pengayom yang adil dengan mempraktikkan dana atau kedermawanan, sila, molaritas, paricaga, rela berkorban, afaja, kejujuran, madapa, keramahan, tapa, kesederhanaan, akoda, bebas dari kebencian, avihimsa, tanpa kekerasan, kanti, kesabaran, dan avirodana, patuh pada hukum dan kehendak rakyat. Jadi, dengan memegang 10 modal itu, pemerintah bisa hadir secara nyata buat melindungi hak ibadah semua agama tanpa pilih kasih, serta tegas menegakkan hukum dan meratakan ekonomi pendidikan. Karena kalau pemimpin berintegritas
dan masyarakat sudah sejahtera secara cerdas, mereka tidak akan mudah diadu domba, ataupun sehingga kerukunan yang adem ini bisa awet tercipta di negara ini.